Selamat pagi semuanya. Nah, di sini saya akan tanya jawab dengan Hansel Ferdinando mengenai mikrotik. Oke, kali ini kan kamu di SMK ini udah diajari tentang mikrotik nih. Nah, kamu kan di sini lagi praktek. Kalau boleh tahu bisa nggak sih jelasin topologinya gitu? Jadi topologi yang kita dapat itu kebetulan itu ada 3 router alias 3 mikrotik dan 1 switch. Nah, konfigurasinya itu menggunakan 3 kabel dan sisanya wireless gitu. Nanti ada fotonya bisa ditunjukin kok. Nah, setelah penjelasan topologi itu, kamu bisa nggak bantu jelasin tentang studi kasusnya yang cocok buat topologi yang ini tadi? Nah, topologi kita kan ada 2 wireless dan ada 2 klien yang menggunakan kabel. Jadi itu menurut saya studi kasus yang cocok itu bisa buat cafe. Gimana kalau bisa cocok? Jadi wireless ada 2 itu bisa dibagi jadi 2. Karena wireless harus melalui router A nantinya kan. Jadi dari router B walaupun wireless tetap harus melalui router A. Jadi itu masih bisa dikonfigurasi dengan firewall segala macam. Yang router B itu wirelessnya bisa dibuat untuk klien di cafe. Tentu yang router A bisa untuk karyawan. Terus untuk yang 2 kabel, yang satu bisa buat kasir, yang satu bisa buat manajer ataupun yang bekerja di belakang. Gitu. Nah, setelah 2 tadi pertanyaan Hansel, ini ada pertanyaan terakhir. Gimana sih cara konfigurasinya kalau studi kasusnya kayak tadi itu? Nah, konfigurasinya sebenarnya agak susah, tapi gampang, tapi susah. Nah, bisa dilihat nanti di video selanjutnya ini ya. Terima kasih. Oke, sekian tanya jawab dari kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Sekian, terima kasih. Jadi kita akan konfigurasi router pertama dari SMK. Yang pertama setelah buka Winbox, habis itu langsung login aja kayak biasa. Ini karena habis reset configuration, jadi akan ganti password aja. Tergantung si passwordnya kalian mau apa, tapi aku pakai password sendiri. Ini sabar aku close dulu karena bekas tadi configuration coba dulu. Banyak banget ya. Habis itu langsung wireless. Aku buka wireless dulu, security profile plus ini aku buat jadi router 1 kelompok kita 4. Terus langsung ubah ke dynamic keys. Ini buat bikin password connect untuk untuk klien nanti yang wireless. Ini passwordnya dibuat 1 sampai 8. Langsung aja kita lagi yang bagian di interface. Nih sabar, aku set topologi dulu biar kalian gak. Jadi Ether 1 tuh bakal aku pakai buat VLAN semua nanti ke depannya anjas. VLAN 1 sampai 3 buat VLAN. Ether 4 itu adalah ISP dari switch. Typo dikit, typo tipis. Nah, Ether 5 ini itu konsol, jadi buat konfigurasi doang. So, terus VLAN ini nanti bakal jadi WiFi cloud. Nah, terus gimana lanjutannya itu kita buka wireless dulu. Tadi udah bikin security profile, ke WiFi interface. Kita nyalain dulu. Terus itu ini ubah ke IP bridge. SSID-nya ubah sesuai yang kalian inginin. Kan SSID buat nama doang. Aku biar jelas R1 kelompok. Terus security profile jangan lupa diubah juga. Terus apply. Habis itu habis itu ke IP DHCP client biar cepat, langsung DHCP client aja plus ke Ethernet yang kehubung ke ISP ke switch. Ini langsung bound, jadi nanti langsung ke config semua dari DNS gateway harus sudah ada di DHCP client semua. Habis itu agak loncat ya ini ke interfaces biar langsung plus VLAN aja langsung VLAN di Ether 2. Kita
Ya boleh dah. VLAN ID-nya 10, kita apply. Oke, sabar, sorry. Ini harusnya di Ether 2. Sebenarnya kalau Ether 1 nggak masalah sih, cuma aku lebih nyaman di Ether 2. Yang satunya 20 Ether 2. Langsung apply aja. Oke. Habis itu kita ke IP, kita ke addresses. Maaf. Kita ke IP, ke addresses, kita plus. Ini buat VLAN 1 itu 192.168 titik 20.0.1/28. Habis itu apply. Sebenarnya IP ini tergantung kalian. Yang penting VLAN antara VLAN satu sama yang lainnya itu satu range. Jadi sebenarnya IP terserah, cuma di sini aku pakainya 192.168.30.1/28. Jadi ini kan antara VLAN 1 sama VLAN 2 itu satu range. Jadi masih bisa terhubung nanti buat masalah VLAN-nya. Sabar, ini ada salah. Jangan lupa interface-nya diubah ke VLAN 2. Nih, masalah VLAN sudah sampai di sini. Karena nanti ada konfigurasi. Oh, masih ada DHCP server lagi. Tapi buat yang basic sampai sini udah cukup. Habis gitu, ini kita ubah buat yang ke nanti WiFi client. WiFi client kita kasih IP buat WLAN 168 titik. Jadi aku mau pakai ini yang sama kayak ISP satu range dan semoga nggak nabrak sama yang lain. Pakai 10 boleh deh, 10.2/24. Nah, kalau dari sini oke, ini kenapa kasih kayak oke. Habis itu ke IP, DHCP server, DHCP setup. Kita nge-setup DHCP server ini buat 3 sekaligus. Pertama ada WLAN. Oh, kok WLAN ya? Oh, sabar. IP, addresses. Ini di lokan kan? Langsung WLAN. Apply. Oke. Habis gitu kita ke DHCP setup. DHCP setup WLAN 1. Nah, kan langsung ada. Oke, ini kenapa merah? Karena masih belum dipakai. Jadi masih belum ada device yang pada WLAN, jadi merah. Interface not running, bukan berarti ini error atau apa, tapi memang masih belum dipakai. VLAN juga sama. VLAN 1 next. Sama aja tuh merah karena masih belum dipakai, buat konfigurasi router VLAN. Nanti bakal dikonfig sama teman saya. Ini sama VLAN juga buat ininya, buat DHCP setup. Habis itu kan ke firewall. Ini buat NAT, jadi ini buat bukan konfig ya, merubah IP lokal kalian menjadi IP public. Itu gunanya NAT. Habis itu ke general, SRC NAT out interface-nya itu yang terhubung ke ISP kalian. Yang terhubung ke ISP di saya ini adalah ISP switch ya. Actionnya misquery. Oke, dah. Nanti cukup ini aja, satu aja. Habis itu kan ke IP, udah habis itu ke roots, dan ini adalah konfigurasi OSPF. Karena saya menggunakan versi 7, jadi agak sedikit lebih ribet daripada versi 6 yang langsung. Ini kita harus bikin instance areas baru ke interface template. Ini aku buat backbone, buat VRF sama router ID tetap min areas backbone area ID-nya 1 bebas sebenarnya, yang penting sama dengan router yang nanti untuk dikonfig router B-nya. Type default, habis itu apply. Nah, ini baru ke interface template. Jadi yang di OSPF itu ada banyak. Jadi konsepnya OSPF itu ya, kalau pendapatku itu kayak backbone kabel beneran
kabel backbone. Kalau di sekolah itu ada kabel backbone yang nanti hubung ke lab-lab. Jadi kayak jadi apa ya? Batang utama untuk menghubungkan kabel-kabel ke lab-lab yang lain. Jadi bakal ada beberapa banyak di interface template ini. Yang pertama udah pasti internet dulu 192.168.0.0.124. Karena ini akan mencangkup langsung IP yang ini sama yang ini sama-sama 124. Tapi nanti aku bakal tetap tambahin buat yang titik 10 buat jaga-jaga sih sebenarnya. Terus instance ID-nya 2. Apply. Terus plus nambah lagi 168.10.0/10. Perubahan. Terus tambahin juga buat yang VLAN titik 20.0/28. Terus yang ini bedanya 30 kan? Oke. Sudah selesai buat OSPF. Buat wireless juga sudah selesai. Kita bisa coba ya. Coba di HP. Benar. Oke, itu aja config-nya sebenarnya. Nggak ada lagi, udah nanti tinggal di tes doang. Thank you. Berarti udah yang pertama tadi? Iya, dari buka wireless. Oh, pertama kita buka wireless. Ini apa kan? Pakai kita ke security ini. Terus ini ini pakai ini kan? Apa aja? Suara sendiri kan nanti? Enggak, kalau bisa langsung dari sini jelasin. Oke kan? Terus ke IP, benar sih? Ya. IP, ini Addresses paling atas. Salah. Kayak itu dulu aja ke wireless dulu. Wifi tadi itu loh, wifi. Ini kan. Terus nyalain dulu. Oh iya, nyalain dulu. Jelasin, jelasin. Oh iya, kita harus nyalain dulu. Terus lanjut. Itu kita ke IP. Belum selesai itu. Double klik. Iya, double dulu, iya benar. Ini ya. Terus stationnya diganti ya. KPG bridge. Bridge. Oh, apa lagi tadi yang diganti? Security profile. Oh iya, security profile. Itu diganti profil 1. Udah, apply. Oke. Di situ IP. Nah, IP res DHCP client. Oh ya di. Enggak salah. Oh, DHCP client. Terus tambah, ya kan? Terus ini Meter 1 kan? Ini yes. No. Sudah. Apply.
Itu KIP lagi. Ya kan? Atau ini dihidupin dulu Ke addresses. addresses ini plus Masukin ini 192 titik 168 titik S 3.10. oh ya 10 ya 11.28. Interface-nya tetap mas HP ke DHCP server lagi baca IP tadi DHCP server DHCP up LAN next terus oke itu ke IP habis kerut kiri oh ini routing ya root terus ya kayak biasanya ini habis itu ke interface salah yang paling kiri itu apa? oh ini interface ya ini oke area terus plus ini area ID apa ini area ID dia backbone oh ini kan iya backbone apa tadi kayak gimana backbone back BONE BONE nah habis itu area ID-nya area ini belum area ID-nya satu 1111 kan dia jelasin kenapa 111 kenapa bisa 111 soalnya router saya cuma router satu oh karena router satunya juga yang sama pakai yang sama terus apply oke terus ke interface lagi interface template yang tengah ini enggak kan kiri ini bagus di sebelahnya interface tadi loh ini enggak di OSPF tadi ini kan routing interface routing yang tadi yang mana bukan oh ini OSPF oh ya SPF interface template dia paling atas nah plus terus networknya itu di dulu ke atas network 192 ya 192 titik 192.0 slash 24 ya terus interface ID-nya 2 diganti 2 nah terus karena SPF di sebelah juga pakai ID itu yang dapat dari SPF oh berarti aku ngomong karena SPF mikrotik ini ya karena SPF mikrotik ini pakai IP yang dari ISP yang sama kayak itu apply nah terus selesai gitu dulu tambah lagi habis itu plus network 192 slash 28 tadi 24 apa 28?
24 tadi. Ini 108. Terus ganti ya. Intinya ke 2 apply. apply. Oke. Oke. Selesai. Selesai. Lanjut apa lagi? Tutup. Udah selesai ya, guys. Thank you. Tinggal Lionel. Aku juga belum. Oke, tutorial konfigurasi VLAN di router SW atau router ketiga. Untuk Ether 1 digunakan untuk VLAN trunk, di Ether 2 buat VLAN ID. Untuk Ether 3 ini buat VLAN ID 20 ya, buat tadi yang Ether 2 VLAN ID ke 10. Buat di Ether 5 ini buat konsol. Buat step pertama tambahkan bridge dulu di menu bridge, tambah bridge, apply, habis itu di menu port, tambah bridge Ether 1, apply, habis itu di Ether 2, Ether 1, apply, copy, Ether 2, apply, copy lagi di Ether 3, apply. Selesai itu lanjut di switch VLAN, tambahkan VLAN ID 10, ports Ether 1 sama tadi Ether 2, apply. Oke, switch VLAN ID 10 Ether 1 Ether 2, tambah lagi VLAN ID nya ini 20, VLAN Ether 1 sama Ether 3. Ether 1 2, Ether 1 3, habis itu tambah switch ports buat di Ether 1, buat Ether 1 secure, and if missing apply di Ether 2 secure, di sininya always strip, VLAN ID nya 10, apply di Ether 3 secure, always strip, VLAN ID 20, apply. Oke.